Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, buniyal islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Salat ini hal pertama yang akan dihisab, sebagaimana Rasulullah sabdakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salat. Perkara pertama yang dihisab dari setiap hamba adalah salat pada hari kiamat. Jika salatnya baik, baik pula seluruh amalnya, dan jika salatnya rusak, rusak pula seluruh amalnya. Pertemuan pertama sampai situ. Nah, sekarang kita lanjut, wa itaiz zakati. Yang ketiga, itaiz zakat, mengeluarkan zakat. Disebut zakat li'annaha sababun fi zakatil mali wa numuwihi wa husulil barakati fihi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, rukun yang ketiga adalah membayar zakat. Disebut zakat atau dinamakan zakat karena sesungguhnya zakat itu sababun, sebab fi zakatil mali wa numuwihi, sebab dalam membersihkan harta dan menumbuh kembangkan, wa husulil barakati fihi, dan menghasilkan keberkahan. Jadi dengan membayar zakat, insyaallah harta yang kita miliki akan bertambah, akan berlimpah, dan akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ragu, kita jangan ragu untuk mengeluarkan zakat, untuk menyisihkan sebagian rezeki kita salurkan ke masjid, ke pesantren, membantu fakir miskin, memberikan perhatian kepada anak-anak yatim dan du'afa. Insyaallah harta kekayaan yang kita miliki dengan sebab zakat yang kita keluarkan, dengan sebab infak dan sedekah yang kita keluarkan, akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan harta yang lebih berlimpah. Jadi bukan kurang harta yang kita miliki, justru bertambah. Baik bertambah nominalnya maupun bertambah keberkahannya. Saya teringat apa yang disampaikan Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, harta yang berkah itu duit di kantong kita belum habis udah datang lagi. Itu Pak. Duit di kantong kita belum habis, udah datang lagi. Itu berkah. Iya. Ini kadang kan duit di kantong udah habis, belum datang lagi. Duit di kantong kita nih
belum habis kita pakai, udah datang lagi rezeki. Itu berkah, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Pernah nggak Pak rasain begitu tuh? Duit di kantong kita belum habis nih, udah ada lagi tuh duit. Pernah begitu? Atau seringan begini nih, duit di kantong udah habis, belum datang lagi tuh rezeki. Tapi di jamaah Darul Falah sih saya lihat segar-segar ini, mau awal bulan kek, tengah bulan, akhir bulan, romanya girang-girang aja. Berarti ziyadatul khair, bertambah keberkahan, bertambah kebaikan. Kagak ngaruh mau tanggal muda, mau tanggal tua, nggak ngaruh, karena kita rajin kumpul bersama orang-orang saleh, bersama para ulama, turun rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Makanya jaga konsistensi kita dalam kebaikan. Ya, jaga konsistensi kita dalam kebaikan. Itu yang bikin hidup kita berkah. Jadi walaupun duit lagi nggak begitu banyak begitu, tapi ngeluarin infak sedekah jangan berhenti. Jangan berhenti. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa orang yang bertakwa yang disiapkan bagi mereka surga adalah mereka yang alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, mereka yang senantiasa yunfiqun fi'il mudhari, mereka yang senantiasa berinfak fis-sarra wad-dharra, baik di kala lapang maupun sempit tetap ngeluarin infak, sedekah dan zakat. Maka siapapun di antara hamba Allah yang konsisten dalam kebaikan, terutama dalam mengeluarkan infak, zakat dan sedekah kala lapang maupun sempit, mereka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dunia maupun akhirat. Jadi hidupnya berkah dunia sampai akhir. Nominalnya akan berubah mungkin ya, waktu lapang gedean, waktu sempit kecilan, tidak apa, yang penting konsisten. Saat Jumatan sebelum khatib naik mimbar, kotak amal bergerak atau kita gerakkan di depan kita. Kotak amal dari ujung ke ujung. Jangan dibiarkan lancar itu kotak amal. Karena kotak amal dari ujung cepat banget jalannya. Jangan, biar walaupun 2.000, 5.000, 10.000 kita keluarkan setiap hari. Kita keluarkan infak, zakat dan sedekah. Keluarga. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib tentu terikat dengan ketentuan-ketentuan lain seperti haul dan nisab. Nah, yang sunnah tidak terikat ketentuan-ketentuan yang wajib, sehingga kapan aja, di mana aja kita bisa berinfak, kita bisa bersedekah. Masjid Darul Falah akan mengadakan kegiatan maulid misalnya. Udah ya maulid. Nah, setiap kegiatan yang diadakan di masjid ataupun di mushola, kita punya andil, punya kontribusi. Ya, besar kecil tergantung dari kesiapan kita. Yang penting kita bantu. Kita bantu. Maka kalau ini menjadi hal yang rutin kita lakukan, maka kita akan merasakan berkahnya kita punya harta. Sebab dengan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, harta kita bukan cuma menjadi bersih, justru harta kita akan bertambah.
kitanya bersih. Bersih dari apa? Bersih dari penyakit bakhil. Kitanya jadi terhindar dari penyakit bakhil. Kitanya terhindar dari penyakit pelit, Bu. Pelaku zakat, pelaku sedekah, orang yang rutin mengeluarkan infak, dirinya, jiwanya terhindar dari penyakit pelit, hartanya bersih, hartanya tambah berlimpah, hartanya tambah berkah. Demikian penjelasan dari ulama kita berdasarkan hadis-hadis Nabi. Hassinu amwalakum bizzakah. Dalam sebuah riwayat diungkapkan, hassinu amwalakum bizzakah, bentengi hartamu dengan zakat, supaya harta kita enggak habis secara sia-sia. Kadang harta itu habis begitu aja, Bapak Ibu. Itu berarti kita bangkrut tuh. Bentengi harta kita supaya enggak bangkrut usaha kita. Harta kita menjadi habis dengan sia-sia. Bentengin dengan apa? Bizzakah, dengan zakat. Zakat profesi misalnya, ya. Zakat penghasilan. Atau kita punya sawah, ya, hasil cocok tanam kita keluarkan zakatnya. Bentengi hartamu dengan zakat. Harta kekayaan seseorang itu dibentengi dengan zakat. Harta kita bentengi dengan zakat. Bukan kita masukin ke brankas, kita kunci itu brankas. Brankasnya kita masukin ke dalam lemari. Lemari punya pintu, kita kunci. Lemari ada di dalam kamar, kamarnya punya pintu, pintunya kita kunci. Kamar ada di dalam rumah, rumah punya pintu enggak? Pintunya kita kunci. Rumah punya pagar, pagarnya punya pintu enggak? Kita kunci. Bukan begitu cara membentengi harta. Bentengi harta itu dengan zakat. Allah yang jagain harta kita. Allah yang jagain harta kita. Alhamdulillah, jemaah Masjid Darul Falah bisa tidur dengan nyenyak, kagak mikirin sama harta. Kalau kagak punya, mikirin apaan? Harta itu kita bentengi bukan dengan cara seperti tadi, Bu. Kita kunci. Nah, kalau wayanya hilang mah hilang aja. Bentengin dengan zakat. Insya Allah aman. Tapi bukan berarti begini, Bapak Ibu. Ada teman kita, tetangga kita kecolongan, ya tuh orang kurang zakat. Jangan gitu juga, ya. Kita jangan memvonis begitu. Bentengi hartamu dengan zakat. Wadawu mardakum bis sadaqah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Masya Allah, luar biasa ajaran Islam. Benar-benar bikin hidup kita menjadi aman, selamat dunia hingga akhirat. Nggak bikin rugi dengan membayar zakat, nggak bikin bangkrut dengan kita rajin sedekah. Justru kekayaan kita dibentengi dengan zakat, nggak bangkrut, nggak habis dengan sia-sia, tapi justru bertambah. Wadawu mardakum bis sadaqah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Wah, ini sih banyak nih pengalaman hidup seseorang yang sakitnya parah, udah berobat ke rumah sakit mana aja, sembuhnya justru ketika dia mengeluarkan sedekah. Mengadakan satu acara kegiatan sosial, diundang anak-anak yatim dan duafa. Atau dianya sengaja mengutus anggota keluarganya ke satu tempat yang membutuhkan bantuan. Sembuhnya penyakit dengan sedekah. Dengan sedekah.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Paparan atau penjelasan dari para ulama tentang keutamaan zakat berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi ini hendaknya memantapkan hati kita untuk gemar berbagi, ya, gemar berbagi. Silakan kita miliki harta kekayaan sebanyak-banyaknya, silakan. Tapi jangan sampai dia bercokol dalam hati kita. Cukup sampai tangan kita. Ada penjelasan dari ulama sufi. Jadi harta kita jangan sampai masuk ke dalam hati kita, Pak. Tapi cukup sampai tangan nih, sampai genggaman tangan. Suatu saat dia pengen dikeluarkan itu harta, cukup dengan begini. Kalau sampai hati itu kadang memberatkan kita, Pak. Pengen ngeluarin zakat 10 juta, mikir, oh gede juga 10 juta. 5 juta aja dah. Termikir lagi 1 juta aja dah. Termikir lagi 100.000 aja dah. Itu karena masuk ke dalam hati. Jadi pikirin terus. Cukup sampai kedua tangan kita yang suatu saat dibutuhkan, gampang kita buka telapak tangan kita, kita berikan bantuan. Karena sesungguhnya harta yang kita keluarkan di jalan Allah akan mengundang datangnya keberkahan dan akan menambah jumlah harta yang kita miliki. Jadi nggak ada ya. Gak ada tuh ceritanya orang rajin sedekah jadi bangkrut, jadi sedikit, justru yang ada semakin bertambah dan bertambah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, hajjil baiti. Rukun Islam yang keempat adalah pergi haji ke Baitullah. Wa huwa wajibun 'alal mustati'. Kata ulama, pergi haji ke Baitullah itu wajib atas orang yang mampu. Wa fi'luhu yukaffirus shaghair wal kaba'ir. Mengerjakan haji itu akan menghapuskan dosa yang kecil maupun yang besar. Luar biasa keutamaan ibadah haji. Mampu menghapuskan dosa kecil maupun dosa besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Al-umratu umrah ilal umrati ke umrah, dari satu umrah ke umrah berikutnya kafaratun lima bainahuma, menggugurkan dosa di antara keduanya. Karena haji itu pelaksanaannya membutuhkan waktu yang lama, antrinya lama. Maka kita bisa melaksanakan ibadah umrah tanah suci Mekah dan Madinah. Umrah yang kita laksanakan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Wal hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Orang yang masuk surga berarti dosa dan kesalahannya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun daftar antrinya itu panjang Bapak Ibu, tetap kita punya keinginan yang kuat ya untuk bisa haji. Ada duit, setorkan. Kapan berangkatnya? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting ibu bapak sudah ikhtiar. Banyak doa, banyak munajat kepada Allah. Ya Rabb, saya dah rezeki, saya musetorkan untuk berangkat haji.
Saya pengen berangkat haji tanah suci Mekah dan banyak mohon kemudahan dan kelancaran ya Allah. Serahkan kepada Allah. Yang penting kita udah buktikan dengan stop. Mudah-mudahan Menteri Agama yang baru ya bisa memberikan harapan yang besar kepada kita agar daftar hajinya, daftar antrinya ya tidak terlampau lama ya. Kan ada yang 15 tahun Pak ya, 15 tahun, 20 tahun lamaan gitu, bisa 5 tahun ya kita berangkat. Pergi haji ke Baitullah itu menjadi salah satu rukun Islam yang 5. Dalam sebuah hadis diungkapkan oleh baginda Rasul bahwa tabi'u bainal haji wal umrah, iringilah ibadah haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqr wadh-dhunub, karena sesungguhnya haji dan umrah itu akan menghilangkan kefakiran dan menghapuskan dosa-dosa. Menghapuskan dosa-dosa. Kalau kita niatnya mantep, ya, kalau kita niatnya mantep, ada aja tuh Pak jalannya. Ini saya pernah mendapati ya seorang jamaah umroh. Itu karena niatnya mantep, ada aja Pak jalannya. Orang petukangan, ya orang petukangan. Dia daftar umroh. Baru punya duit 6 juta. Baru punya duit 6 juta. Waktu daftar dia ngomong begini, saya baru punya duit 6 juta. Ntar mah, kapan aja dah berangkatnya. Saya ngumpulin aja dulu duit, karena baru ada 6 juta. Ngomongnya begitu tuh Bapak Ibu. Saya mah berangkat umrohnya ntar aja dah, nungguin duit udah pada kumpul dikit-dikit saya tabung. Kapan aja waktunya saya berangkat umroh, asalkan duitnya udah ngumpul, insya Allah berangkat. Begitu ngelihat teman-temannya mau berangkat di bulan itu tuh waktu dia daftar, dia pengen juga berangkat di bulan yang sama. Akhirnya dia datang ke kepala sekolah, karena dia kerja di sekolahan. Dia datang ke kepala sekolah, dia mau minjem duit dulu, itu nyelang dulu 15 juta Pak. Karena kekurangannya kurang lebih 15 juta. Daftar 6 juta. Kurang 15 juta. Dia datang ke rumah ibu kepala sekolah. Niatnya mau nyelang dulu, mau minjem duit 15 juta. Ntar pulang umroh dia dapat arisan dibayar. Rencananya begitu. Dia datang ke rumah ibu kepala sekolah, ditanya sama ibu kepala sekolah, emangnya kok mau ngapain kemari? Saya mau minjem duit Bu Haji. Buat apaan? Buat saya berangkat umroh. Saya udah pengen banget ke tanah suci Mekah dan Madinah. Ntar pulang umroh saya dapat arisan, saya ganti. Kata ibu kepala sekolah, udah nih duit 15 juta, nggak pakai minjam, saya hadiahin buat engkau untuk berangkat umroh. Kalau niat udah mantep tuh Pak. Niatnya mau minjem duit 15 juta, malah dikasih hadiah 15 juta. Yang penting niat kita mantep. Tapi niat mantepnya harus kita buktikan dengan store dulu, ya. Dengan store, baru kita ikhtiar yang lain. Jadi hal-hal yang seperti itu
itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang memang sungguh-sungguh meminta kepada Allah dengan amal soleh, dengan ibadah, dengan kebaikan. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji maupun umrah, jangan khawatir duitnya habis, justru akan mendatangkan rezeki yang berlimpah. Bukan cuma dosanya diampuni oleh Allah, tapi dia akan dijauhkan dari penyakit miskin. Wa hajjil baiti, pergi haji ke Baitullah. Yang terakhir, wa shaumi Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Puasa di bulan suci Ramadan ail imsaku 'anil muftirati fi naharihi bi niyyatihi. Kata mufassir, kata pensarah maksud saya, kata pensarah kitab Arba'in, wa shaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan maksudnya adalah al imsaku 'anil muftirati fi naharihi bi niyyatihi. Al-imsaku 'anil miftirat, enggak makan, enggak minum, enggak berhubungan suami istri fi naharihi, di siang harinya, biniyatihi, dengan niat. Jadi menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari, mulai dari al-fajr sampai dengan al-maghrib. Mulai dari subuh sampai maghrib, dia tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, bahkan dijaga seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang enggak baik. Dijaga lisannya, dijaga matanya, telinganya, pikirannya, hatinya, seluruh anggota tubuhnya dijaga dari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Jadi bukan cuma menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi menjaga dari hal-hal yang bisa menggugurkan pahala puasa.